Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yakni dengan tema manajemen berbasis madrasah. Dosen Roni Harsoyo MPD dan anggota kelompok 11 saya sendiri Nadia Putri Eka Salma dengan NIM 208200079. Tadris IPSC Fatik IAIN Ponorogo tahun 2022. Baik, yang pertama, latar belakang dari MBM ini adalah salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Fenomena di atas diantaranya disebabkan oleh yang pertama, karena selama ini penyelenggaraan pendidikan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik, sentralistik. Yang ketiga, peran serta warga madrasah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah. Istilah manajemen berbasis madrasah merupakan penerapan MBM yang hadir di tengah madrasah atau madrasah dengan label Islami. Pengertian dari MBM sendiri ini adalah manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah didefinisikan sebagai proses manajemen madrasah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi, direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi yang melibatkan semua stakeholder madrasah. Karakteristiknya yaitu input atau masukan. Secara umum MBM ini memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, manajemen sumber daya manusia yang harus ditata dengan perencanaan yang matang dan kualitas yang baik. Kemudian menuju prosesnya ini meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan, lingkungan madrasah, pengelolaan tenaga kependidikan, dan sebagainya. Sedangkan outputnya adalah prestasi yang diraih madrasah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen madrasah, yakni baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Tujuan dari MBM ini sendiri yakni untuk mendirikan atau memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada madrasah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada madrasah untuk mengelola sumber daya madrasah dan mendorong partisipasi warga madrasah, masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi beberapa kurikulum sengaja diberikan kepada madrasah untuk diterapkan sendiri atau katakan namanya implikasi atau diterapkan sesuai dengan muatan lokal dari madrasah tersebut. Nah, ini selanjutnya ada implementasi kebijakan. Peningkatan mutu pendidikan di madrasah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala madrasah. Madrasah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun, karena itu hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya ada kelebihan manajemen berbasis madrasah ini adalah memungkinkan orang-orang yang kompeten di madrasah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota madrasah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang membangun program pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap madrasah. Yang kelima, menghasilkan rencana anggaran yang lebih baik, realistik. Ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan madrasah, batas pengeluaran dan biaya-biaya program madrasah. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level. Sedangkan di setiap kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, ini kelemahannya. Kelemahan dari manajemen berbasis madrasah ini juga dalam penerapannya juga mengalami masalah khususnya di daerah yang pedesaan atau daerah yang terpencil.
remote areas. Banyak orang tua siswa dan masyarakat di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite madrasah dan penerapan MBM di madrasah di banyak negara berkembang. Walaupun bagaimanapun sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pihak penguasa lokal maupun dari masyarakat. Jadi ini tergantung daerahnya masing-masing, tergantung tim pengembangannya juga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 11. Dan terima kasih telah menyimak video dari saya kali ini, video paling sederhana yang mungkin saya buat. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya apapun kecuali tentang jodoh Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.